Hari ini pemberitaan media sosial nasional dipenuhi dengan berita di seputar Hasto Kristianto. Entah ia yang proaktif mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan KPK, ataukah ia datang ke KPK dalam rangka memberikan informasi bahwa ia sedang mengajukan pra-peradilan terhadap status yang ia terima dan ia ingin mempertanyakan bahwa KPK telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya. Terlepas dari itu, teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk membaca dan memaknai apa yang dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto itu sebagai langkah yang wajar dan biasa-biasa saja. Tetapi langkah yang wajar dan biasa-biasa saja itu menarik ketika kita teropong dari tema ulang tahun PDIP yang ke-52 yang mengangkat tema di seputar kebenaran. Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan oleh seorang Hasto Kristianto? Marilah kita bahas hal ini dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan pisau alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam tradisi pemikiran filsafat Yunani ada dua istilah yang sama-sama diterjemahkan sebagai kebenaran, yaitu aletheia dan dikaiosune. Aletheia itu berarti kebenaran, tetapi kebenaran aletheia itu adalah kebenaran milik logos. Logos itu kalau dalam bahasa kita sebagai orang beragama, itu berarti kebenaran milik Tuhan. Kebenaran Tuhan itu tidak pernah berubah. Kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran yang membuat manusia bisa menemukan arti hidupnya. Dan karena itu manusia yang menghidupi kebenaran Tuhan akan selalu dibimbing dan diarahkan menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ia memiliki satu prinsip saja dalam hidupnya, yaitu menjadi orang yang bermanfaat bagi hidup orang lain. Namun ada istilah yang kedua dalam tradisi pemikiran filsafat Yunani, yaitu ketika kita bicara tentang kebenaran tetapi dikaiosune. Dikaiosune itu adalah kebenaran manusia. Sebagai kebenaran, maka manusia itu seringkali menyembunyikan banyak kepentingan palsu yang membuat dirinya itu bisa menjadi orang yang benar pada waktu tertentu, tetapi pada waktu yang lain ia menyembunyikan kebenaran dan menjadi manusia yang tidak benar. Manusia yang tidak benar itu berarti manusia yang syarat kepentingan palsu, karena tujuannya adalah melakukan kejahatan yang membuat dirinya menjadi orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain, malah memberikan kekacauan dalam hidup bersama orang lain. Dalam perspektif itu, teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk membahas bagaimana usaha seorang Hasto Kristianto ketika ia secara sadar mendatangi KPK dan memberikan berbagai macam informasi. Salah satunya bahwa ia memberikan informasi terkait dengan pra-peradilan yang sedang dilayangkan oleh kuasa hukumnya untuk mempertanyakan status dirinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Apakah cukup efektif dan menolong seorang Hasto Kristianto menemukan hakikat kebenaran dan keadilan yang ia sedang perjuangkan? Saya ingin katakan, teman-teman, dalam perspektif apa yang ditemakan oleh HUT PDIP yang ke-52, Satyam Eva Jayante, bahwa kebenaran itu akan menang dari berbagai macam serangan yang datang dari orang-orang yang tidak benar. Maka pertanyaannya adalah, apakah seorang Hasto Kristianto pemilik kebenaran aletheia, ataukah ia adalah kebenaran yang datang dari perspektif manusia, yang tidak lepas dari berbagai macam kepentingan, sebuah kebenaran yang tidak lepas dari berbagai macam bagian-bagian, potongan-potongan, puzzle-puzzle yang sengaja disembunyikan karena ingin menyembunyikan kepentingan-kepentingan palsu
dalam rangka ia juga ingin menyuci tangannya dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya sebagai orang yang pada akhirnya tangannya kotor, pikirannya kotor, dan sikap hidupnya juga kotor dan penuh dengan berbagai macam niat-niat yang buruk dan jahat. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin katakan sekali lagi bahwa Hasto Kristianto punya hak yang sama. Ia sebagai warga negara punya hak untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Tetapi apakah Hasto Kristianto itu benar-benar mewakili kebenaran Tuhan atau logos sebagai orang yang datang dari perspektif orang beragama? Belum tentu. Tetapi sebagai manusia, maka kebenarannya itu adalah kebenaran yang syarat dengan kepentingan. Karena itu saya ingin katakan, usaha Hasto yang ingin mencari kebenaran itu sekaligus dipertanyakan oleh kebenaran itu sendiri. Apakah yang dipikirkan seorang Hasto, yang dikatakan seorang Hasto, dan yang dilakukan seorang Hasto itu merupakan kebenaran yang sejati, yang ia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang? Ataukah ia sebetulnya adalah tak ubahnya orang-orang kebanyakan yang punya 1000 macam kepentingan dalam rangka ia menyembunyikan sebuah kepentingan-kepentingan jahat yang kemudian itu membuat dirinya menjadi tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu yang akan membuktikan hal ini. Tetapi salah satu pesan untuk kita maknai teman-teman, bahwa tema Satyam Eva Jayate itu tidak hanya diarahkan pada orang lain, tetapi itu juga diarahkan pada diri kita sendiri. Dan contoh terbaik kita adalah hari ini ketika Hasto Kristianto mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertanyakan posisinya sebagai seorang tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Apakah kebenaran yang dikonstruksi oleh Hasto itu benar-benar menolong Hasto terbebas dari sangkaan yang dituduhkan kepadanya? Ataukah sebetulnya Hasto sedang menyembunyikan kepentingan-kepentingan palsu, kepentingan-kepentingan jahat yang ia sebetulnya menjadi bagian dari tuduhan-tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya sebagai bagian dari orang yang memberikan konsesi dan fasilitasi terhadap pelarian seorang Harun Masiku. Waktu yang akan membuktikan ini. Tetapi pertanyaannya adalah, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berbicara orang lain punya target yang tidak baik kepada kita, tetapi kita sendiri seringkali menutupi ketidakbenaran yang kita miliki karena 1000 macam kepentingan yang kita sembunyikan. Waktu yang akan menentukan siapa yang benar, Hasto Kristianto atau orang-orang yang dituduh oleh Hasto sebagai yang tidak benar. Mari kita saksikan drama dan orkestrasi politik yang sedang akan menanti kita semuanya.